نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annika sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahu wa shadaqar rasul. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kembali kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang begitu besar, tidak terhitung, tidak terhingga. Saking banyak dan saking besarnya kita tidak mampu menjumlah berapa besar nikmat itu. Namun mudah-mudahan dengan kesadaran diri kita, dari hati kita, bahwa kita memang adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, hamba yang penuh dengan kelemahan, dan mengakui hanya Allah lah yang maha baik, hanya Allah lah yang maha sempurna, dan tidak ada yang kita miliki dan tidak ada yang terjadi pada saat ini. Semuanya terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita berkumpul dengan banyaknya manusia di tempat ini, jangankan kasih sayang yang terkait pada saat ini yang akan kita perbaiki, bahkan satu daun yang jatuh dari rantinya, kata Allah di dalam Al-Quran, semuanya dengan izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apa yang terjadi dan apa yang ada pada malam hari ini semuanya adalah Allah yang menentukan, Allah yang menggerakkan. Tinggal bagaimana kita mengambil pelajarannya. Dan pelajaran yang pertama yang harus kita terima dan sadari, betapa besarnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa kurangnya kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ucapan hamdalah kita yang sedikit, dengan kesadaran yang besar, Allah mencukupkan segala kekurangan kita. Dan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini yang akan mengikatkan tali kasih sayang, karena tidak mungkin berdua mengundang kita untuk hadir mengikat tali kasih sayangnya kalau tidak karena curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kiranya mendapatkan izin, mendapatkan daripada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya menjadikan kebaikan buat kita semuanya, bil khusus kedua pasangan yang nantinya akan mengikat tali cinta dan kasih sayang mereka dari apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam akdun nikah. Salam dan salawat sama-sama kita panjatkan pada junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para
keluarganya, kepada para keturunannya, ahlu baitnya, dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini berjalan dengan baik dan kita semuanya tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang berusaha memperbaiki segala sesuatu yang harus diperbaiki. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat ketentuan yang berlaku di dalam Islam. Akan tetapi syariat punya sejarah. Islam turun ke permukaan bumi ini punya sejarah. Punya asbabun nuzul, punya proses. Dan proses seperti ini pun juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, khususnya yang berada di Indonesia. Proses pertama Islam itu turun pada masa Makkiyah. Ini perhatikan baik-baik sebelum nanti saya memimpin daripada acara. Yang lebih pada intinya. Islam itu turun gak sekaligus 30 juz. Tapi bertahap. Tahap pertama adalah fase Makkiyah. Di mana fase Makkiyah Allah menurunkan dalam bentuk bukan syariat. Tapi yang diturunkan Allah dalam bentuk adalah akidah. Apa itu akidah? Keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nih. Makanya seluruh umat Islam yang pertama-tama diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah itu pertama tentang soal akidah, tentang soal tauhid. Nah, ini persoalan yang sering terjadi dalam umat Islam. Kita sangat kurang diajarkan tentang tauhid. Kita hanya fokus ke syariat, tapi tauhidnya tidak diperhati. Nah, jadi ketika fase Makkiyah itu yang turun adalah tauhid. Syariat sholat belum turun. Artinya apa? Artinya pada masa itu sahabat-sahabat sholatnya belum jelas. Apalagi syariat-syariat yang lain, syariat nikah belum ada peraturannya. Syariat nikah itu nanti setelah 15 tahun Rasul diangkat jadi nabi, baru turun di kota Madinah. Ini harus jelas dulu nih, biar saya jelasin dulu. Biar nanti ketika kita ngelaksanain acara ini, saya punya dasar, saya punya tuntunan, saya punya bimbingan. Nanti hingga akhirnya kalian berumah tangga itu ke depannya betul-betul memperbaiki segala kekurangan yang ada. Jadi saya sebagai amil bukan hanya main nikah-nikahin, punya ilmunya, punya dasarnya, belajar dulu. Itu. Biar nanti kalian ketika nanti melangsungkan memperbaiki rumah tangga kalian ke depan, kalian betul-betul sekali melangkah terus ke depan lebih baik. Jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Tauhid tegakkan. Apa itu tauhid? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah. Itu yang pertama. Dan semua dosa yang terbesar. Nih, ingat baik-baik. Banyak dosa-dosa besar. Tapi yang terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa ketika kita melanggar yang namanya tauhid. Jadi kalau kita ingin melihat dosa seseorang, jangan lihat dosa yang lain. Lihat dulu dosa tauhid. Dosa syirik. Tuh. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah mengampuni yang namanya dosa syirik. Yang lain masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau ada orang minta tolong sama saya, yang saya pantau dosanya dulu itu tauhidnya ada nggak masih? Kalau masih ada tauhidnya, saya bantu. Kalau udah nggak ada tauhidnya, buat apa? Silakan buka di Al-Quran. Betul nggak? Gitu. Kata Masyani, kata penghulu, dosa yang paling terbesar yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik, dosa pelanggaran kepada tauhid. Nah, setiap orang yang akan melangsungkan ibadah kepada mau sholat, kayak dia mau puasa, kayak dia mau haji, dia mau zakat, dia mau nikah, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama harus diperhatikan, tauhidnya udah bener belum? Tauhidnya udah bersih belum? Tauhidnya udah lempeng belum? Kalau belum lempeng, jangan menilai ibadah-ibadah orang lain dulu. Ini yang perlu saya tegasin.
lempengkan tauhidnya, baru bahas tentang syariat. Tapi bukan berarti kita nggak melaksanakan, tetap harus dilaksanakan, tapi tahu di mana timbangan-timbangannya, tempat-tempatnya. Ini sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, para hadirin yang berbahagia, langsungkan jaga belajar tentang tauhid, ngaji. Jadi kalau kita ngaji tuh, yang pertama kita pelajari tentang tauhid dulu. Cari guru tentang tauhid. Tanya sama kiai manapun, tanya sama habib manapun, tanya sama saya dari manapun, mau dari Mekah, Madinah, Mesir, tanya tentang tauhid. Tuh. Biar kita tahu apa-apa saja yang bisa merusak tauhid. Oh. Ini. Baik, itu yang pertama ya. Syariat belum banyak turun. Syariat berjalan sesuai dengan keadaan yang ada. Barulah ke Madinah mulai syariat turun. Tetapi juga belum bisa sempurna. Ada yang bisa terlaksana, ada yang bisa tidak terlaksana. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul ketika di Madinah. Contoh kasus, orang Islam itu kan harus dilindungi. Orang Islam itu harus dibantu, ditolong. Tapi ketika Rasulullah terikat perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, yang mana salah satu perjanjiannya, kalau ada orang-orang Islam yang dari Mekah datang ke Madinah harus diusir. Itu kan nggak sesuai dengan ketentuan ukhuwah Islami. Tapi tidak bisa Rasulullah menentang, karena masih dalam kondisi di Madinah itu namanya Darul Zimni, negeri yang masih dalam perjanjian damai dengan orang-orang di luar Islam. Seperti negara Indonesia ini negara yang memang masih terikat dengan perjanjian damai dengan orang-orang yang beragama lain, yang wajib, yang harus kita jaga dan kita hormatin. Oh, ini. Jadi kalau ada hal-hal yang syariat Islam belum bisa terlaksana di negeri kita, di lingkungan kita, kita harus maklum. Kenapa? Karena kita tinggal di Darul Zimni. Laisa Darul Islam, laisa Darus Salam. Tuh. Terus bagaimana? Lakukan sebaik mungkin untuk dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan setiap umat Islam yang ada di lingkungan masyarakat yang masih merupakan daerah seperti di Madinah. Tuh. Itu fase yang kedua namanya. Syariat sudah mulai turun tapi belum bisa sempurna seperti itu. Sama seperti kita, Islam itu bisa terlaksana biar tahu semuanya sejarah Islam. Jadi jangan nonton mentang-mentang baru ngerti Islam dikit udah menilai orang, wah itu nggak boleh tuh, itu nggak sah tuh, begini. Sok menghakimi, sok ngejas. Islam baru bisa penuh terlaksana ketika pasca ba'da Fathul Mekah. Tuh, peristiwa setelah ditaklukkannya Mekah, barulah Islam bisa ditegakkan secara sempurna. Barulah berlaku ya ayyuhalladzina amanu khudkhulu bisilmika. Wah, itu masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Baiklah, ini yang perlu saya sampaikan kepada para hadirin sekalian sebagai nasihat di dalam acara kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita semuanya bisa memperbaiki mana-mana yang belum baik, mencegah dari hal yang buruk, menjadikan semuanya yang terkait dengan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita semakin lebih baik ke depannya. Amin. Ya Allah ya Rabb.